Sahabat yang baik, jumpa kembali kita pada tayangan pembacaan Cari Angin, kolom khas di Koran Tempo yang terbit setiap hari Minggu. Edisi yang santai di hari libur. Sorotan saya kali ini adalah kasus yang sudah berlarut-larut menyita beberapa bulan perhatian kita, yakni soal nasib 57 karyawan KPK yang dipecat gara-gara tidak dinyatakan lulus sebagai ASN lewat tes wawasan kebangsaan. Sebuah tes yang dinilai janggal oleh banyak pakar dan lembaga negara. Ini barangkali episode yang terakhir, karena mereka sudah resmi meninggalkan gedung KPK. Tapi apakah persoalannya sudah akan berakhir? Nampaknya tidak, dan masih panjang berliku. Yuk, ikuti pembacaan saya. Judulnya saya bikin singkat saja, IM57. Karena yang disoroti hanya hal-hal kecil. Kita tidak perlu lagi bikin ruwet sebuah masalah yang seharusnya bisa kita bikin tidak ruwet. Oke, saya mulai. IM57, sebuah gerakan umumnya lahir setelah direncanakan dengan matang. Berminggu-minggu didiskusikan apa nama gerakan itu, apa tujuannya. Tidak boleh sembarangan. Tidak peduli apakah bergerak di bidang sosial, lingkungan, apalagi partai politik. Wow, pasti akan didiskusikan secara matang. Tapi IM57 bisa disebut kekecualian. IM57 ini mirip sandi kapal perang, singkatan dari Indonesia memanggil 57. Nama ini ditambahkan satu kata lagi, institut. Jadilah IM57 Institut. Ini gerakan apa? Gerakan demi tercapainya cita-cita Indonesia yang anti korupsi. Begitu penjelasan para deklaratornya. Penamaan itu bisa jadi spontan, tapi ini sesuatu yang serius. Indonesia memanggil bisa berarti apa saja. Memanggil dan mengajak semua orang untuk tetap setia melawan korupsi yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Memanggil setiap orang untuk bersatu melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Adapun angka 57 itu tidak lain dari korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Mereka adalah karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tidak bisa dibina lagi untuk menjadi aparatur sipil negara. Mereka harus meninggalkan gedung KPK pada hari bertanggal 30 September tahunnya 2021. Seolah-olah mengingatkan bahwa pada tanggal itu pernah dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional atas terjadinya gerakan
30 September di tahun 1965. Deklarasi IM 57 plus Institute tidak bisa dianggap remeh. Mereka menunjuk 4 orang sebagai eksekutif board, yakni Novel Baswedan, Heri Muryanto, Giri Suprabdino, dan Chandra Sulistyo. Mereka adalah penyidik profesional yang selama ini menggerakkan mesin KPK dalam memborgol penjahat korupsi. Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK yang menangani korupsi bantuan sosial COVID-19, ditunjuk sebagai koordinator gerakan ini. Dukungan mantan petinggi KPK mengalir dan banyak yang hadir pada saat deklarasi disampaikan. Ini adalah simbol perlawanan terhadap korupsi. Itu kata-kata Saud Situmorang, salah satu mantan pimpinan KPK. Dukungan masyarakat pun meriah karena kasus pemecatan 57 karyawan KPK ini berdasarkan tes wawasan kebangsaan yang begitu janggal. Pertanyaannya, lalu kemana IM 57 Institute akan melangkah? Pemerakarsanya menyebutkan gerakan mereka akan menjadi rumah untuk terus mengkonsolidasikan kontribusi demi tercapainya cita-cita Indonesia yang anti korupsi lewat training, pelatihan, dan pendidikan. Karena itulah ada kata institut dalam nama gerakan ini. Ada bagian yang disebut Law and Strategic Research Board. Bagian ini beranggotakan ahli hukum dan para peneliti senior. Jadi konsep mereka adalah pemberantasan korupsi bisa berawal dari sektor pendidikan. Namun godaan baru datang secara tiba-tiba. 2 hari menjelang hari berkabung 30 September, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengutarakan niatnya merekrut para pegawai KPK yang akan dipecat ini. Kapolri ingin memperkuat Bareskrim Polri di bidang penindakan kasus korupsi. Kapolri mempertimbangkan dan melihat rekam jejak pengalaman pegawai KPK yang dipecat itu di bidang pemberantasan korupsi. Gagasan ini disebut sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Ada yang lucu di sini. Bagaimana bisa mereka yang dipecat karena tak bisa dibina lagi di era KPK yang dipimpin Komjen Polisi Firly Bahuri, lalu mau diambil oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit berdasarkan rekam jejak dan pengalaman yang hebat. Keduanya sama-sama jenderal polisi aktif. Semakin terang benderang bahwa tes wawasan kebangsaan itu rekayasa full. Sudah tak bisa dibina lagi. Mau dipakai untuk memperkuat. Dan sama-sama diucapkan oleh jenderal polisi. Tapi mari lupakan lelucon ini.
mungkin ada skenario yang sudah disiapkan bahwa pemberantasan korupsi akan diambil alih lagi oleh kepolisian. KPK yang berdiri 29 Desember 2003 tetap dianggap bukan lembaga permanen. Karena sebelumnya kepolisian dan kejaksaan sudah melakukan tugas itu, memberantas korupsi. Terpilihnya Firly, Jenderal Polisi Bintang 3 yang masih aktif sebagai Ketua KPK. Pelemahan KPK lewat revisi undang-undang. Dan orang-orang terbaik mantan KPK yang dipecat lalu mau dijadikan ASN kepolisian adalah bagian dari skenario itu. Atau kalau bukan skenario yang tersusun rapi, apakah ini sebuah kebetulan atau kesemrautan akibat lemahnya komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi? Menarik dicermati kemana IM 57 akan bergerak. Menerima tawaran Kapolri atau berada di luar untuk membuat rumah sendiri. Demikian sahabat yang baik, Cari Angin sudah saya bacakan. Mohon dimaklumi kalau ada tambahan komentar sehingga tidak persis benar dengan naskah aslinya yang termuat di koran Tempo. Makanya mari berlangganan koran Tempo digital agar lebih cepat membaca Cari Angin ini. Dan tentu like, share, dan subscribe channel ini. Dua-duanya sangat bagus. Membaca naskahnya di koran atau lewat digital, mendengarkan ocehan saya dalam membaca naskah itu. Sampai jumpa. Salam sehat.